Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di session yang kedua ini tentu ada yang bertanya, kita beribadah, kita sholat, itu kan dalam rangka mentaati Allah. Kenapa harus dilarang ke masjid? Kenapa kita harus di rumah? Kenapa himbauan pemerintah, himbauan majelis ulama kita dianjurkan untuk sholat Jumat dan sholat jamaahnya di rumah? Kaum muslimin, Allah SWT menciptakan kita itu lengkap. Allah SWT ciptakan anggota tubuh kita ini, terutama di kepala kita ini ada otak yang bisa untuk berpikir, mempertimbangkan. Dalam agama ada 5 yang perlu dan penting yang harus kita jaga. Yang pertama, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga harta benda, menjaga agama. Kaum muslimin, saat ini, kondisi saat sekarang ini, penyebaran virus, yang memang virus ini ciptaan Allah. Nah, tentu bisa jadi Allah SWT pun mengajarkan kepada kita untuk mengoptimalkan ikhtiar kita, mengoptimalkan kasab kita. Nah, mungkin ulama-ulama kita sudah membahas panjang lebar tentang dalil-dalil, tentang penyebab ataupun dasar hukum ilat. Kenapa Majelis Ulama Sumatera Barat berkesimpulan, didukung oleh pemerintah Sumatera Barat, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, dan mungkin juga ini anjuran Presiden Republik Indonesia, untuk sementara waktu kita mawas diri, kita isolasi diri kita pribadi-pribadi untuk memberantas penyebaran virus corona yang sampai detik ini masih menyebar. Dan ini merupakan salah satu ikhtiar. Memilih yang baik itu disuruh. Yaitu ikhtiar supaya kita dapat melakukan memilih yang terbaik. Nah, untuk saat ini yang terbaik bagi kita adalah mentaati pemerintah, mentaati ulama. Kita tetap beribadah. Untuk sementara waktu kita ibadah di rumah. Bukan tidak melarang ibadah, tapi tetap beribadah. Untuk saat ini kita beribadah di rumah. Kemudian kaum muslimin, di dalam anjuran untuk mentaati pemimpin, mentaati ulama, di dalam langkah untuk memberantas virus ini, orang-orang yang berkompeten di bidangnya, para ahli kesehatan, dari berbagai latar belakang pendidikan kesehatan, ada yang dalam negeri, luar negeri, mereka semua memberikan anjuran kepada kita untuk dalam mengatasi ini, jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Ya, kalau mungkin kita di dalam agama kita, inilah hikmah berwudu. Jadi kita cuci tangan. Kalau kita kembali dari luar, sesuatu yang hajat yang tidak bisa kita wakilkan, silakan keluar. Kemudian kembali dari luar, kita bersihkan badan kita. Kemudian yang kedua, yaitu kita berdoa kepada Allah. Dalam setiap sholat kita, mari kita sama-sama bermohon. Mungkin dari mulut Bapak Ibu, sanak saudara, doa-doa itu Allah dengar. Dan kemudian yang ketiga, bagi kita orang beriman, saya yakin ini merupakan ujian iman bagi kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu, kata Allah,
merasa kamu akan bebas saja mengatakan saya sudah beriman ya Allah, saya sudah beriman ya Allah. Wahum la yuftanu. Sementara kamu belum diuji, bisa jadi ini ujian dari Allah. Tapi yakinlah setiap Allah uji orang beriman itu menunjukkan semakin tinggi. Karena iman merupakan salah satu cara untuk meninggikan manusia. Sebagaimana Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Mudah-mudahan di dalam masa karantina ini kita lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita menyebar fitnah. Taati Allah, taati Rasul, taati keputusan pemimpin kita, taati keputusan para alim ulama kita. Karena sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.